Selamat datang di channel Cingte Horor, tempat di mana kamu bisa mendengarkan cerita-cerita horor bukan agar kamu menjadi seorang yang penakut, melainkan agar kamu menjadi orang yang berani menghadapi ketakutan-ketakutanmu. Selain itu, jika suatu hari kamu berada dalam posisi seperti di dalam cerita-cerita horor yang saya bawakan, kamu sudah tahu dan sudah siap untuk menghadapinya. Sebelum ceritanya dimulai, tolong bantu channel ini dengan subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kamu bisa terus mendapatkan cerita terbaru. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Aku masih ingat jelas malam ketika aku pertama kali menjejakkan kaki di kota kecil itu. Udara terasa lembab, jalanan sepi, hanya lampu jalan yang redup menemani langkahku. Aku datang sebagai teknisi, pekerjaan yang mengharuskanku berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Namun, ada sesuatu yang berbeda di sini. Sejak aku turun dari bus, tatapan orang-orang seolah menyimpan rahasia yang tak ingin mereka bagi. "Jangan dekat-dekat pabrik tua itu," kata seorang lelaki tua yang duduk di warung kopi dekat terminal. Suaranya berat, matanya menatap lurus ke arahku. Aku hanya mengangguk, meski dalam hati bertanya-tanya. Pabrik tua? Apa yang begitu menakutkan dari sebuah bangunan yang sudah lama ditinggalkan? Aku berjalan menuju penginapan sederhana yang kutemukan di pinggir jalan. Pemiliknya, seorang ibu parubaya, menyambutku dengan senyum tipis. "Kau datang untuk bekerja di sini?" tanyanya. "Ya, ada proyek perbaikan jaringan listrik di kota ini," jawabku. Dia mengangguk, lalu menambahkan dengan suara pelan, "Kalau kau mendengar suara dari arah pabrik, abaikan saja. Jangan pernah mencoba masuk." Kata-kata itu membuat bulu kuduku meremang. Aku tidak menanggapi lebih jauh, hanya tersenyum sopan. Namun, rasa penasaran mulai tumbuh. Mengapa semua orang seolah menutup mulut ketika pabrik itu disebut? Malam pertama, di penginapan, aku duduk di dekat jendela, menatap keluar. Kota ini begitu sunyi, hanya sesekali terdengar suara anjing menggonggong di kejauhan. Lalu, mataku menangkap sesuatu, cahaya redup dari arah bangunan besar yang menjulang di ujung kota. Pabrik itu, aku bisa melihat siluetnya, dinding tinggi, yang gelap, cerobong asap yang sudah lama tak berfungsi. Namun, cahaya itu nyata, berkelip seolah ada aktivitas di dalamnya. Aku bergumam pelan, bukankah pabrik itu sudah ditutup? Rasa ingin tahuku semakin besar. Aku mencoba mengabaikan, tapi mataku terus tertuju ke arah cahaya itu. Seolah ada tangan tak kasat mata yang menarikku untuk mendekat. Keesokan harinya, aku kembali mendengar bisikan tentang pabrik itu. Seorang pemuda di pasar menatapku dengan wajah pucat ketika aku bertanya, "Jangan pernah ke sana, Pak." Ada seorang pekerja, dia tidak pernah keluar dari pabrik itu. Aku terdiam. Kata-kata itu menggema di kepalaku. Tidak pernah keluar? Apa maksudnya? Sepanjang hari, aku bekerja memperbaiki jaringan listrik di beberapa rumah. Namun, pikiranku terus kembali ke pabrik tua itu. Setiap kali aku menoleh ke arah bangunan besar itu, aku merasa ada sesuatu yang mengintai dari balik jendela gelapnya. Malam berikutnya, aku kembali duduk di dekat jendela penginapan. Angin malam berhembus dingin, membawa aroma besi berkarat. Dan lagi-lagi, cahaya itu muncul. Kali ini lebih terang, seolah ada lampu yang dinyalakan di dalam pabrik. Aku menelan ludah. Jantungku berdegup lebih cepat. Apakah aku harus pergi ke sana? Bisikku pada diri sendiri. Aku tahu ini gila. Semua orang sudah memperingatkan. Namun, ada sesuatu dalam diriku yang tak bisa menahan rasa penasaran. Seolah pabrik itu memanggilku, menuntutku untuk datang. Aku menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Tapi ketika aku membuka mata, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berdesir. Bayangan seseorang berdiri di depan gerbang pabrik. Diam, tak bergerak, hanya menatap ke arah penginapan. Aku terperanjat, tubuhku kaku. Bayangan itu bertahan beberapa detik, lalu menghilang begitu saja. Aku menarik napas panjang, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi. Namun, jauh di dalam hati,
Aku tahu, malam itu adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa kuabaikan. Pabrik tua itu bukan sekadar bangunan kosong. Ada rahasia yang terkubur di dalamnya. Dan entah mengapa, aku merasa takdirku sudah terikat dengan tempat itu. Keesokan paginya, aku berjalan menyusuri jalan utama kota kecil itu. Matahari baru saja naik. Sinarnya menembus kabut tipis yang masih menggantung di udara. Aku ingin mencari jawaban, sesuatu yang bisa menjelaskan mengapa pabrik itu begitu ditakuti. Di pasar, aku mencoba berbincang dengan seorang pedagang sayur. "Pak, pabrik tua di ujung kota itu, mengapa semua orang tampak takut?" Tanyaku dengan nada hati-hati. Pedagang itu terdiam, tangannya berhenti merapikan sayuran. Matanya menatapku tajam. Lalu ia berbisik, "Ada seorang pekerja. Dia tidak pernah keluar dari pabrik itu." Aku mengernyit. "Tidak pernah keluar? Maksudnya bagaimana?" Pedagang itu menggeleng cepat. Wajahnya pucat. "Jangan tanya lagi. Lebih baik kau jauhkan dirimu dari sana." Ia segera beralih melayani pembeli lain, meninggalkanku dengan rasa penasaran yang semakin membara. Aku melanjutkan langkah, berharap menemukan orang lain yang mau bercerita. Di sebuah warung kopi, aku duduk bersebelahan dengan seorang pria tua. Wajahnya penuh keriput, matanya sayu, seolah menyimpan beban masa lalu. "Pabrik itu pernah menjadi pusat kehidupan kota ini," katanya tiba-tiba, seolah membaca pikiranku. "Ratusan orang bekerja di sana, tapi suatu malam, seorang pekerja hilang. Tidak ada yang melihatnya keluar. Tidak ada yang menemukannya di dalam. Sejak saat itu, pabrik itu berubah." Aku menelan ludah, merasakan hawa dingin merayap di tengkukku. "Apa yang terjadi pada pekerja itu?" tanyaku. Pria tua itu menatapku lama, lalu menjawab lirih, "Dia masih di sana. Kau mungkin tidak melihatnya dengan mata telanjang, tapi dia ada, menunggu, mengawasi." Aku terdiam, jantungku berdegup kencang. Kata-kata itu terasa seperti peringatan sekaligus ancaman. Malam harinya, aku kembali ke penginapan. Pemilik penginapan menatapku dengan cemas. "Kau bertanya tentang pabrik itu, bukan?" Suaranya bergetar. Aku mengangguk. Dia mendekat, berbisik, "Jangan pernah masuk ke sana. Banyak yang mencoba, tapi tidak ada yang kembali dengan selamat." Pabrik itu menelan siapa saja yang berani menantangnya. Aku duduk di kamar, menatap jendela. Di kejauhan, pabrik itu berdiri kokoh, gelap, dan menyeramkan. Kata-kata orang-orang terus bergema di kepalaku. Dia tidak pernah keluar. Aku mencoba menenangkan diri, tapi rasa penasaran semakin kuat. Bagaimana mungkin seseorang bisa hilang begitu saja di dalam pabrik? Mengapa semua orang seolah menutup mulut, seakan ada rahasia besar yang tak boleh diungkap? Aku menatap langit malam, bintang-bintang berkelip samar. Angin berhembus membawa aroma besi berkarat. Dan di tengah keheningan itu, aku mendengar sesuatu, suara samar seperti bisikan. Datang dari arah pabrik. "Masuklah." Aku terperanjat, tubuhku merinding. Suara itu begitu nyata, seolah langsung berbisik di telingaku. Aku menutup mata, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasi. Namun, ketika aku membuka mata, aku melihat cahaya redup kembali muncul dari jendela pabrik. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus masuk ke sana. Malam itu, langkahku terasa berat ketika aku mendekati gerbang pabrik. Udara dingin menusuk kulit, dan suara jangkrik yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti peringatan. Gerbang besi berkarat menjulang di depanku, rantainya putus, seolah menantang siapa saja untuk masuk. Aku menelan ludah, mencoba mengusir rasa takut yang merayap di dadaku. Aku hanya ingin tahu, bisikku pada diri sendiri. Hanya ingin melihat apa yang ada di dalam. Aku mendorong gerbang itu perlahan. Suara berderitnya menggema, memecah keheningan malam. Begitu aku melangkah masuk, aroma besi tua dan debu langsung menyergap. Lorong panjang terbentang di depanku, gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang menembus jendela pecah. Langkahku bergema di lantai beton. Setiap suara terasa terlalu keras, seolah ada yang mendengarkan. Aku berhenti sejenak, menajamkan telinga.
Dan saat itulah aku mendengar sesuatu, suara mesin berderit, samar, seperti roda gigi yang berputar. Padahal aku tahu, pabrik ini sudah lama mati. Aku berjalan lebih dalam, melewati deretan mesin berkarat. Bayangan panjang menari di dinding, membuatku merasa seolah ada sosok lain yang bergerak bersamaku. Jantungku berdegup kencang. Tiba-tiba, aku mendengar langkah kaki. Jelas, teratur, mendekat dari arah lorong sebelah kiri. Aku membeku, tubuhku kaku. "Siapa di sana?" tanyaku dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya gema langkah yang semakin dekat. Aku berlari ke arah sebuah ruangan dengan pintu berkarat. Tanganku gemetar saat meraih gagang pintu. Dengan tenaga penuh, aku mendorongnya. Pintu itu terbuka, menimbulkan suara nyaring yang membuat bulu kudukku berdiri. Ruangan itu gelap. Hanya ada meja kayu tua dan tumpukan kertas berdebu. Aku melangkah masuk, mencoba menenangkan diri. Namun, saat aku menutup pintu, sebuah bisikan terdengar jelas di telingaku. "Namamu." Aku terperanjat, mataku membelalak. "Siapa kau?" teriakku. Suaraku memantul di dinding ruangan. Tidak ada jawaban, hanya bisikan samar yang kembali terdengar, kali ini lebih dekat. "Namamu." Aku mundur, punggungku menempel pada dinding. Keringat dingin mengalir di pelipis. Aku tahu aku tidak sendirian. Ada sesuatu di ruangan itu bersamaku. Aku menyalakan senter kecil yang kubawa. Cahaya menyorot meja tua, dan di atasnya, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berdesir. Sebuah buku catatan lusuh dengan halaman terbuka. Di sana tertulis nama-nama pekerja pabrik, dan di antara nama-nama itu, ada satu yang dilingkari dengan tinta merah. Nama itu sama dengan yang disebut warga, nama pekerja yang tidak pernah keluar. Aku menatap catatan itu. Tubuhku gemetar. Bisikan kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seolah tepat di belakangku. "Aku di sini." Aku berbalik cepat, senterku menyorot ke arah kosong. Tidak ada siapa-siapa, namun aku bisa merasakan napas dingin di tengkukku. Aku tahu, aku baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar pabrik tua. Aku berdiri terpaku di ruangan itu, senter kecil di tanganku bergetar. Bayangan di dinding bergerak seolah menari, meski aku tidak bergerak sama sekali. Nafasku tersengal, dan setiap detik terasa panjang, menekan dadaku dengan rasa takut yang tak tertahankan. Aku melangkah mundur, mataku masih terpaku pada buku catatan lusuh di meja. Nama yang dilingkari tinta merah itu seolah berdenyut, hidup memanggilku. Aku meraih buku itu dengan tangan gemetar, membuka halaman lain. Di sana tertulis catatan kerja, daftar jam masuk dan keluar. Namun, satu nama berhenti di tengah catatan tanpa tanda keluar. Nama itu sama, pekerja yang tidak pernah keluar. Tiba-tiba, suara berderit terdengar dari arah lorong. Aku menoleh cepat, senterku menyorot ke pintu ruangan. Bayangan panjang melintas, bergerak perlahan, seperti seseorang berjalan melewati lorong. "Siapa di sana?" Suaraku pecah, bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah kaki yang semakin menjauh. Aku memberanikan diri keluar dari ruangan, mengikuti arah suara itu. Lorong panjang terbentang, gelap, penuh debu. Senterku menyorot mesin besar yang berkarat, roda gigi yang sudah lama berhenti. Namun, di balik mesin itu, aku melihat sesuatu. Bayangan, seorang pria, tubuhnya kurus, mengenakan pakaian buruh tua yang lusuh. Ia berdiri membelakangiku, tangannya bergerak seolah sedang mengoperasikan mesin. Aku menahan napas, tubuhku kaku. "Hei!" panggilku, suaraku bergetar. Bayangan itu berhenti. Perlahan, ia menoleh. Namun, saat wajahnya hampir terlihat, cahaya senterku bergetar dan padam. Gelap total menyelimuti ruangan. Aku panik, menekan tombol. Senter berulang kali. Saat cahaya kembali menyala, bayangan itu sudah hilang. Hanya mesin berkarat yang berdiri bisu di depanku. Aku mundur, jantungku berdegup kencang. Tidak mungkin, aku benar-benar melihatnya. Di lantai dekat mesin, aku menemukan selembar kertas tua. Aku meraihnya, membaca dengan cepat. Itu adalah
Laporan kecelakaan kerja, nama yang sama tercantum di sana. Dengan catatan singkat, hilang saat bertugas, tidak ditemukan. Aku merasakan hawa dingin merayap di sekujur tubuh. Bisikan samar kembali terdengar, kali ini dari arah belakangku. Aku masih di sini. Aku berbalik cepat, senterku menyorot lorong kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun, aku bisa merasakan tatapan yang menusuk dari kegelapan. Aku tahu, aku tidak sendirian. Ada sesuatu di pabrik ini yang terus mengawasi setiap langkahku. Sesuatu yang tidak pernah keluar, dan kini menuntutku untuk mengetahui alasannya. Aku berlari menyusuri lorong, senter kecil di tanganku bergetar hebat. Nafasku terengah, jantungku berdentum seperti palu yang menghantam dada. Aku ingin keluar, ingin kembali ke penginapan, ingin melupakan semua ini. Namun, ketika aku sampai di pintu utama, tubuhku membeku. Gerbang itu tertutup rapat. Rantai berkarat yang sebelumnya putus kini melilit kembali, seolah dikunci oleh tangan tak kasat mata. Aku menariknya dengan sekuat tenaga, berteriak, "Buka, buka!" Tapi gerbang itu tidak bergeming. Panik merayap, aku berlari ke arah pintu samping. Namun, pintu itu juga terkunci. Aku mencoba jendela, menendang kaca yang pecah. Tapi seolah ada kekuatan yang menahan, membuatku tak bisa keluar. Tidak, mungkin aku terjebak, bisikku, suara gemetar. Suara mesin tiba-tiba bergema dari dalam pabrik. Deru roda gigi, dentuman besi, seolah pabrik itu hidup kembali. Aku menoleh, mataku membelalak. Mesin-mesin berkarat yang seharusnya mati kini bergetar, berderit, mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Aku mundur, tubuhku gemetar. Apa yang terjadi di sini? Lalu, suara lain muncul. Jeritan samar, panjang, penuh rasa sakit. Suara itu datang dari ruang produksi. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Namun, rasa penasaran kembali menguasai. Aku melangkah perlahan menuju sumber suara. Lorong menuju ruang produksi terasa semakin gelap. Senterku berkelip, seolah enggan menyorot kegelapan itu. Aku mendengar langkah kaki di belakangku, cepat, mendekat. Aku berbalik, senterku menyorot. Lorong kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun, aku bisa merasakan napas dingin di tengkukku. Aku berlari masuk ke ruang produksi. Ruangan itu luas, dipenuhi mesin-mesin besar yang berkarat. Di tengah ruangan, ada sebuah mesin raksasa, lebih besar dari yang lain. Mesin itu bergetar, mengeluarkan suara berderit yang membuat telingaku berdengung. Jeritan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Aku menutup telinga, berteriak, "Hentikan!" Tapi suara itu tidak berhenti. Aku menatap mesin raksasa itu, dan saat itulah aku melihat sesuatu. Bayangan seorang pria, tubuhnya kurus, wajahnya samar, berdiri di samping mesin. Tangannya terikat, matanya kosong. Ia menatapku, lalu menghilang begitu saja. Aku mundur, tubuhku gemetar hebat. Tidak, ini tidak nyata. Namun, suara bisikan kembali terdengar, kali ini dari arah mesin. "Kau tidak bisa keluar, kau harus tahu." Aku jatuh berlutut, tubuhku lemas. Aku sadar, pabrik ini tidak hanya menahanku secara fisik. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang menuntutku untuk tetap tinggal. Aku tidak bisa keluar. Pabrik ini telah menelanku. Aku berdiri di tengah ruang produksi, tubuhku gemetar, napasku tersengal. Suara mesin yang berderit semakin keras, seolah menertawakan ketakutanku. Aku menatap sekeliling, mencari jalan keluar, namun yang kutemukan hanyalah lorong-lorong gelap yang seakan berputar, menyesatkan. Aku melangkah ke arah sebuah pintu kecil di sudut ruangan. Pintu itu berbeda dari yang lain, lebih kokoh, seolah menyembunyikan sesuatu. Dengan tangan gemetar, aku mendorongnya. Pintu itu terbuka, menyingkap sebuah ruangan sempit penuh rak kayu tua, ruangan arsip. Aku melangkah masuk, cahaya senter menyorot tumpukan dokumen berdebu. Bau kertas tua dan jamur memenuhi udara. Aku meraih sebuah map lusuh, membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya, ada laporan kecelakaan kerja. Mataku membelalak saat membaca.
Laporan itu mencatat insiden yang terjadi bertahun-tahun lalu. Seorang buruh hilang di tengah jam kerja. Tidak ada saksi, tidak ada penjelasan. Hanya satu kalimat singkat. Hilang saat bertugas, tidak ditemukan. Aku merasakan hawa dingin merayap di sekujur tubuh. Aku meraih dokumen lain, dan lagi-lagi menemukan catatan serupa. Nama-nama buruh yang hilang, satu persatu, tanpa penjelasan. Semua berakhir dengan kata yang sama, tidak ditemukan. Aku menelan ludah. Jantungku berdegup kencang. Berapa banyak orang yang hilang di sini? Bisikku. Senterku menyorot dinding ruangan, dan aku terperanjat. Di sana, tertulis nama-nama dengan darah kering. Puluhan nama, berderet, sebagian sudah pudar, sebagian masih jelas. Nama yang sama, dengan yang kutemukan di catatan, nama buruh yang tidak pernah keluar. Aku mundur, tubuhku gemetar hebat. Ini bukan sekadar kecelakaan. Bisikan samar kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seolah berasal dari rak kayu. Kami dikorbankan demi pabrik ini. Aku terperanjat, mataku menyorot ke arah rak. Bayangan samar muncul di antara tumpukan dokumen. Sosok-sosok buruh, wajah mereka pucat, mata kosong, tubuh mereka hancur oleh luka yang tak pernah sembuh. Apa yang terjadi pada kalian? Tanyaku dengan suara bergetar. Salah satu sosok mendekat, wajahnya penuh luka, suaranya serak. Kami tidak pernah keluar, karena pabrik ini menelan kami. Darah kami menghidupkan mesin. Jiwa kami terikat di sini. Aku mundur, punggungku menempel pada dinding, nafasku terengah, tubuhku kaku. Aku sadar, pabrik ini bukan sekadar bangunan tua. Ia adalah penjara. Tempat jiwa-jiwa buruh terperangkap, dipaksa bekerja selamanya. Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri. Namun, ketika aku membuka mata, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berdesir. Sebuah tulisan besar di dinding, ditulis dengan darah segar. Sekarang kau tahu alasannya. Aku jatuh berlutut, tubuhku lemas. Aku sadar, rahasia buruh hilang bukan sekadar cerita. Itu adalah kenyataan yang mengikatku semakin dalam ke dalam pabrik ini. Tubuhku masih berlutut di lantai ruangan arsip. Mataku terpaku pada tulisan berdarah di dinding. Nafasku berat, seolah udara di ruangan itu semakin menipis. Aku ingin berlari, ingin keluar, tapi kakiku terasa berat, seakan ada rantai tak kasat mata yang menahanku. Suara berderit mesin kembali terdengar, kali ini lebih keras, menggema hingga ke ruangan arsip. Aku menoleh ke arah pintu, dan saat itulah aku melihatnya. Sosok buruh itu. Ia berdiri di ambang pintu, tubuhnya kurus, wajahnya hancur oleh luka yang tak pernah sembuh. Matanya kosong, namun tatapannya menusuk langsung ke dalam diriku. Aku membeku, tubuhku kaku, senter di tanganku bergetar. Aku tidak pernah keluar. Suaranya serak, berat, seolah keluar dari tenggorokan yang penuh luka. Dan sekarang kau tahu alasannya. Aku mundur, punggungku menempel pada rak kayu. Siapa kau? Tanyaku dengan suara bergetar. Sosok itu melangkah masuk, setiap langkahnya menimbulkan suara berderit di lantai kayu. Udara di ruangan semakin dingin, membuat napasku berasap. Ia berhenti tepat di depanku, wajahnya hanya beberapa inci dari wajahku. Aku buruh yang hilang. Aku dikorbankan agar pabrik ini tetap hidup. Aku menelan ludah. Tubuhku gemetar hebat. Mengapa kau masih di sini? Arwah itu menatapku lama, lalu menunjuk ke arah mesin besar di ruang produksi. Mesin itu adalah penjara. Darahku, jiwa kami, terikat di sana. Selama mesin itu berdiri, kami tidak akan pernah bebas. Aku merasakan hawa dingin menusuk tulang. Kata-katanya bergema di kepalaku, membuatku semakin sadar bahwa pabrik ini bukan sekadar bangunan tua. Ia adalah kuburan hidup, penjara jiwa-jiwa yang dikorbankan. Arwah itu mendekat, suaranya semakin lirih. Kau harus melihatnya, kau harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku ingin menolak, ingin berlari, tapi tubuhku seolah dikendalikan oleh kekuatan lain. Aku berdiri, melangkah mengikuti arwah itu keluar dari ruangan arsip. Lorong gelap menyambutku, suara mesin semakin keras, seolah menuntunku ke arah ruang produksi.
Setiap langkah terasa berat, namun aku tidak bisa berhenti. Arwah itu berjalan di depanku, tubuhnya samar, kadang terlihat jelas, kadang hanya bayangan. Kami tiba di ruang produksi. Mesin raksasa itu bergetar, mengeluarkan suara yang membuat telingaku berdengung. Arwah itu berhenti di depan mesin, lalu menoleh padaku. Lihatlah, inilah alasan kami tidak pernah keluar. Aku menatap mesin itu, jantungku berdegup kencang. Aku tahu, apapun yang akan kulihat, akan mengubah segalanya. Aku melangkah mendekat, senterku menyorot ke arah mesin. Dan saat cahaya itu menyentuh permukaan besi berkarat, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Bekas darah, potongan pakaian, dan wajah-wajah samar yang terperangkap di dalam roda gigi. Aku terhuyung mundur, tubuhku gemetar hebat. Senter di tanganku bergetar, cahaya kecil itu menyorot permukaan besi yang berkilau basah, seolah baru saja menelan korban. Aku menutup mulut, menahan teriakan yang hampir pecah. Aku tidak percaya ini, bisikku, suara nyaris tak terdengar. Arwah buru itu berdiri di sampingku, wajahnya hancur, matanya kosong. Inilah penjara kami. Mesin ini bukan sekadar besi dan roda gigi. Ia hidup, ia berdenyut dengan darah kami. Aku menatap mesin itu lebih lama, dan semakin aku menatap, semakin aku yakin bahwa ia bukan benda mati. Permukaan besinya bergetar pelan, seperti dada yang naik turun saat bernapas. Suara berderitnya berubah menjadi detak, ritmis, seperti jantung yang berdetak. Aku mundur, punggungku menempel pada dinding. Mesin ini hidup, arwah itu mengangguk perlahan. Setiap buru yang hilang, setiap darah yang tertumpah, menjadi bagian dari mesin ini. Jiwa kami terikat, tak bisa pergi. Selama mesin ini berdiri, kami akan terus bekerja selamanya. Aku menelan ludah, tubuhku gemetar. Mengapa tidak ada yang menghancurkannya? Arwah itu menatapku dengan mata kosong yang penuh penderitaan. Karena siapapun yang mencoba akan menjadi bagian dari kami. Suara mesin semakin keras, ruangan bergetar. Aku menatap roda gigi besar yang berputar pelan, dan di sela-sela besi itu aku melihat wajah-wajah samar. Mulut mereka terbuka, berteriak tanpa suara. Mata mereka menatapku, penuh permintaan, penuh rasa sakit. Aku tidak bisa, bisikku, air. Mata mengalir di pipi. Aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Arwah itu mendekat, suaranya lirih. Kau harus memilih. Tinggalkan pabrik ini, biarkan kami terjebak selamanya. Atau hancurkan mesin ini, dan bebaskan kami. Tapi ingat, mesin ini tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Aku menatap mesin itu, jantungku berdegup kencang. Pilihan itu terasa mustahil. Jika aku menghancurkan mesin, aku mungkin akan ikut terjebak. Namun, jika aku pergi, aku akan meninggalkan jiwa-jiwa itu dalam penderitaan abadi. Suara bisikan lain muncul, kali ini dari arah mesin. Hancurkan aku, atau jadilah bagian dariku. Aku menutup telinga, berteriak, diam. Tapi suara itu semakin keras, menggema di seluruh ruangan. Aku tahu, aku tidak bisa lari. Mesin ini adalah inti dari semua rahasia, semua penderitaan. Jika aku ingin keluar, jika aku ingin menghentikan kutukan ini, aku harus berhadapan langsung dengan mesin terlarang itu. Aku menggenggam senterku erat, menatap mesin yang berdenyut seperti jantung raksasa. Nafasku berat, tubuhku gemetar. Aku sadar, malam itu akan menjadi penentu. Aku harus memilih, melawan mesin, atau menjadi bagian darinya. Tubuhku bergetar hebat, keringat dingin mengalir di pelipis. Suara mesin semakin keras, bergema seperti ribuan jeritan yang tak pernah berhenti. Aku menatap roda gigi raksasa itu, wajah-wajah samar yang terperangkap di dalamnya menatapku dengan mata penuh harapan. Mereka seolah memohon agar aku melakukan sesuatu. Aku tidak bisa meninggalkan kalian, bisikku. Suara bergetar. Arwah buru itu berdiri di sampingku, matanya kosong namun penuh penderitaan. Jika kau menghancurkan mesin ini, kami akan bebas. Tapi kau harus tahu, mesin ini akan melawan. Ia tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Aku menelan ludah,
tubuhku gemetar. Aku menatap sekeliling, mencari sesuatu yang bisa kugunakan. Di sudut ruangan, aku melihat sebuah linggis tua, berkarat namun masih kokoh. Aku meraihnya dengan tangan gemetar, menggenggam erat seolah itu adalah satu-satunya harapan. Aku melangkah mendekat ke mesin, linggis di tanganku bergetar. Suara bisikan muncul dari arah roda gigi. Hancurkan aku, dan kau akan menjadi bagian dariku. Aku menutup telinga, berteriak, diam. Namun suara itu semakin keras, menggema di seluruh ruangan. Aku mengangkat linggis, menghantamkan ke permukaan besi berkarat. Suara dentuman keras menggema, ruangan bergetar. Mesin itu berteriak, suara logam beradu berubah menjadi jeritan panjang yang menusuk telinga. Aku menghantam lagi dan lagi. Setiap pukulan membuat ruangan bergetar lebih hebat. Bayangan wajah-wajah samar di dalam roda gigi berteriak, sebagian memudar, sebagian menatapku dengan mata penuh rasa sakit. Arwah buruh itu mendekat, suaranya lirih. Teruskan, jangan berhenti, kami ingin bebas. Aku menghantam linggis sekali lagi, dan tiba-tiba roda gigi besar itu berhenti berputar. Suara mesin mereda, berganti dengan jeritan panjang yang menggema di seluruh pabrik. Aku jatuh berlutut, tubuhku lemas, linggis terlepas dari tanganku. Nafasku terengah, jantungku berdentum. Aku menatap mesin itu, permukaannya bergetar, seolah berusaha bertahan. Tidak, kau tidak bisa menghancurkanku. Suara itu bergema, berat, penuh amarah. Aku menutup mata, berteriak sekuat tenaga, aku tidak akan membiarkan kalian terjebak selamanya. Dengan sisa tenaga, aku meraih linggis, menghantamkan sekali lagi ke inti mesin. Suara dentuman terakhir menggema, dan tiba-tiba seluruh ruangan dipenuhi cahaya merah menyala. Arwah buruh itu menatapku, wajahnya perlahan berubah tenang. Terima kasih, kau telah memilih menolong kami. Aku terperanjat, tubuhku gemetar. Aku tahu, keputusan ini telah mengubah segalanya. Mesin itu hancur, namun aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Aku menatap arwah itu, matanya kini damai. Namun, di dalam hatiku, aku merasakan sesuatu yang mengerikan. Seolah sebagian dari diriku telah terikat pada mesin itu. Aku sadar, aku mungkin telah membebaskan mereka. Tapi aku juga tahu, aku telah membuka pintu menuju sesuatu yang lebih berbahaya. Sesuatu yang mungkin tidak akan pernah bisa kututup lagi. Ruangan produksi dipenuhi cahaya merah yang perlahan meredup, meninggalkan kegelapan pekat. Mesin raksasa itu kini hancur, roda giginya terlepas, besinya retak, seolah kehilangan nyawa. Namun, keheningan yang menyusul justru lebih menakutkan daripada suara jeritan sebelumnya. Aku berdiri dengan tubuh lemas, linggis masih tergenggam di tangan. Nafasku berat, mataku menatap sekeliling. Arwah buruh itu berdiri di depanku, wajahnya kini damai, luka-luka di tubuhnya perlahan memudar. Satu persatu sosok samar lain muncul, wajah mereka tenang, mata mereka menatapku dengan rasa syukur. Terima kasih. Suara mereka bergema, lembut, penuh kelegaan. Aku menelan ludah, air mata mengalir di pipi. Kalian bebas sekarang. Sosok-sosok itu perlahan memudar, tubuh mereka berubah menjadi cahaya tipis yang menghilang ke udara. Ruangan terasa lebih ringan, lebih tenang. Namun, di dalam hatiku, ada sesuatu yang tidak bisa kuabaikan. Aku melangkah menuju pintu pabrik. Anehnya, pintu itu kini terbuka lebar, seolah memberi jalan keluar. Aku berjalan perlahan, melewati lorong gelap yang kini sunyi. Tidak ada lagi suara mesin, tidak ada lagi bisikan, hanya keheningan yang menekan. Begitu aku keluar dari gerbang, udara malam menyambutku. Aku menatap langit, bintang-bintang berkelip samar. Aku menarik napas panjang, mencoba meyakinkan diri bahwa semua sudah berakhir. Namun, saat aku melangkah menjauh, aku mendengar sesuatu. Bisikan lirih, begitu dekat, seolah berasal dari dalam kepalaku. Sekarang giliranmu menjaga rahasia ini. Aku berhenti, tubuhku kaku. Apa maksudnya? Bisikku. Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Tapi aku tahu,
Kata-kata itu bukan sekadar bisikan, itu adalah peringatan. Aku telah menghancurkan mesin, membebaskan arwah-arwah yang terperangkap. Namun, aku juga telah mengambil bagian dari kutukan itu. Aku melanjutkan langkah, meninggalkan pabrik tua yang kini sunyi. Namun, setiap bayangan di jalan, setiap suara angin, membuatku merasa dia masih mengikutiku. Buruh yang tidak pernah keluar, kini telah bebas. Tapi aku yang masuk ke pabrik itu, aku yang menghancurkan mesin itu, mungkin tidak pernah benar-benar keluar. Aku menatap ke belakang sekali lagi. Pabrik itu berdiri kokoh, gelap, seolah menunggu. Dan di dalam hatiku, aku tahu sebagian dari diriku tertinggal di sana. Malam itu, aku keluar dari pabrik. Tapi aku juga membawa pabrik itu bersamaku. Sebuah rahasia yang akan terus menghantuiku selamanya. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Selamat, itu artinya kamu semakin menjadi seorang yang pemberani. Saya percaya kamu juga bisa mendengarkan hingga selesai cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.